Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Rafiq bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufiknya kepada kita untuk tetap mencintai majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah pintu-pintu pembuka kebaikan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka untuk itu mohon dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita di atas agamanya hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah dan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Jemaah ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, pekan berganti pekan, dan menuju bulan, dan seterusnya tahun. Ramadan yang lalu perasaan kita itu masih baru saja, tapi ini sudah kita sebentar lagi kedatangan tamu yang ditunggu oleh orang-orang yang beriman, yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang agung. Dan sekarang kita memasuki ke tanggal 21 Sya'ban, berarti 9 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Tentu orang yang beriman, dia benar-benar memperhatikan suatu bulan yang mana di situ ada limpahan atau lipatan ganda amal, dan dia tidak membiarkan Ramadan yang lalu sama dengan Ramadan yang akan datang ini. Namun dia bersemangat gimana upaya cara agar Ramadan yang di depan mata dia lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu yang seharusnya seorang mukmin yang cerdas, dan dia itu harus ada peningkatan tahun demi tahun. Jadi di sini yang hendak kita sampaikan adalah bekal menyambut bulan Ramadan. Bagaimana sikap yang semestinya, yang sebenarnya dimiliki oleh seorang mukmin di dalam menyambut Ramadan. Perlunya kita memperhatikan, melihat bagaimana nasihat-nasihat para ulama di dalam menyambut Ramadan. Karena ada orang yang salah kaprah di dalam menyambut Ramadan, karena dia tidak mengikuti bagaimana ulama memberikan nasihat-nasihat, memberikan pembekalan di dalam menyambut Ramadan. Bila kita perhatikan hadis Nabi, ada isyarat yang demikian supaya kita sambut Ramadan. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah, atakum Ramadan, atakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyaman. Ramadan mendatangi kalian, bulan yang diberkahi. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Maka kewajiban sebulan penuh di dalam ibadah puasa, Allah yang mewajibkan akan itu. Dan juga dalam riwayat lain Imam Ibnu Majah rahimahullah, inna ada sahr qad hadarakum, sesungguhnya bulan ini menghampiri kalian. Atau dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi juga diulangnya, inna hadza syahr qad hadarakum, sesungguhnya bulan ini mendatangi kalian atau menghampiri kalian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan juga di lain riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin yuhlatu
wa yughliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadi ya baghiyal khair aksir ya baghiyal syarri aksir walillahi tuqa'i minan nar wa dzalika kullu lailatin. Apabila masuk awal malam di bulan Ramadan, masuk awal pertama bulan Ramadan, para pembesar syaitan dan jin diikat, dibelenggu, dirantai. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan tidak ada satupun yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan tidak ada satupun yang tertutup. Pintu neraka tadi ditutup dan tidak ada yang terbuka. Sedangkan pintu surga dibuka dan tidak ada yang tertutup. Ketika itu ada yang menyeru. Yang dimaksud yang menyeru di situ adalah malaikat. Ya baghiyal khair, wahai para penyeru kebaikan, akbir, sambut dia. Apa yang disambut? Ramadan. Karena di awal hadis menjelaskan awal pertama di malam Ramadan. Ya baghiyal syarri aksir, wahai para penyeru keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, kelalaian, berhenti, bertaubat. Walillahi utuqa'i minan nar, dan Allah memiliki sebahagian dari manusia yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam Ramadan. Hadis ini adalah menjelaskan kepada kita yang pertama, perhitungan Ramadan itu dihitung di awal. Terhitung masuk Ramadan itu dihitung di awal. Maka kita sholat tarawih terlebih dahulu, baru puasa paginya, ya kan? Itu. Dan di situ bentuk kasih sayang Allah ke kita. Para pembesar syaitan, yang mana syaitan adalah siap senantiasa mengganggu kita, itu diikat. Dan juga pembesar jin itu diikat. Dan juga di sini bentuk kasih sayang Allah ke kita, pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat dan tidak ada yang terbuka. Sedangkan pintu surga yang kita semua menginginkannya masuk ke sana dibuka lebar-lebar dan tidak ada satupun yang tertutup. Maka di sini ada yang meniru. Inilah isyarat kepada kita bahwasanya Ramadan itu harus kita sambut. Dan ini adalah pertanyaannya, bagaimana cara kita menyambutnya? Tentu ini nanti perbekalan kita. Bagaimana cara kita menyambutnya? Dan juga kata para ulama hadis ini bantahan kepada orang yang membagi 3 Ramadan. 10 pertama katanya ampunan, 10 kedua adalah rahmat, 10 ketiga katanya pembebasan dari api neraka. Sedangkan di dalam hadis ini disebutkan setiap malamnya ada orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan juga di dalam hadis sahih, Ida man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan, mengharap balasan sepenuhnya dari Allah, apa yang dia dapatkan? Diampuni dosanya yang telah berlalu. Ini menunjukkan akan apa? Ramadan itu seluruhnya adalah ampunan. Ramadan itu seluruhnya adalah ampunan. Dan dalam hadis ini membuktikan juga bahwasanya Ramadan itu adalah rahmat. Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu-pintu surga. Ini adalah suatu rahmat bagi kita. Maka hadis ini adalah bantahan kepada yang mengatakan dibagi 3. Sedangkan Ramadan itu seluruhnya adalah ampunan, seluruhnya adalah rahmat, seluruhnya adalah pembebasan dari api neraka.
Maka di sini kita harus bersiap-siap meraih poin 3 terbesar ini. Seseorang yang menyambut Ramadan berarti dia mempersiapkan diri untuk itu. Ini membuktikan kesiapan dia. Ini membuktikan adanya semangat dia untuk mencapai 3 poin terbesar ini. Ampunan Allah, rahmat Allah, dan juga mencari agar diri kita termasuk dari hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Pertanyaannya tadi bagaimana cara kita menyambutnya, maka ulama jelaskan. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan beliau adalah ulama di abad ke-15. Kata beliau, ada syahrul azim al-mubarak. Ini adalah suatu bulan yang agung, penuh berkah. Fastaqbilhu rahimakumullah, maka sambutlah Ramadan itu wahai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, kalau dilihat dalam perkataan beliau yang lain, tidak ada cara yang tepat menyambut Ramadan kecuali dengan bil farhi was surur. Menyambut Ramadan itu dengan kegembiraan dan kesenangan. Kegembiraan dan kesenangan ini adalah suatu modal yang harus kita siapkan di dalam beribadah. Apalagi itu bulan suci, bulan yang dilipat gandakan amalan di dalamnya. Bil farhi was surur, kegembiraan, kesenangan, ini modal utama kita, yang dengan kegembiraan tersebut, yang kesenangan tersebut akan muncul kecintaan kita untuk melakukan amal. Bapak datang ke sini tadi karena ada rasa gembira dan senang untuk hadir di kajian, sehingga muncul kecintaan itu terhadap majelis ilmu. Tapi kalau tadi kebencian, malas selesai, manfaatnya mendung, ustaznya pun gak enak gitu umpamanya, jadi gak akan datang. Kenapa? Kebencian, rasa tidak senang. Tapi ketika kegembiraan dan kesenangan yang kita munculkan di hati kita sebelum beribadah, sebelum beramal, maka akan muncul kecintaan. Bukankah mahabbah, kecintaan itu bagian dari rukun ibadah? Ya, rukun ibadah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Tauhid. Rukun ibadah ada 3. Yang pertama mahabbah, rasa cinta. Yang kedua adalah khauf, rasa takut. Yang ketiga roja, rasa harap. Kita beribadah ada rasa cinta kita terhadap syariat Allah. Kita takut meninggalkan ibadah karena kita takut nanti akan diancam, dapat azab neraka. Kita mengharap dari ibadah kita dibalas Allah, dimasukkan ke surga, diberikan rahmat, diberikan karunia oleh Allah. Maka kegembiraan, kesenangan ini adalah modal utama sebelum beribadah, yang dengannya muncul kecintaan kita terhadap ibadah, muncul terhadap diri kita untuk melaksanakan puasa, melakukan qiyamul lail, sholat tarawih. Yang kata Nabi, siapa melakukan itu bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya seperti semalam suntuk. Ini keutamaan yang begitu besar. Atau cinta, dia membaca Quran, kesempatan. Ini adalah Ramadan, bisa saja Ramadan terakhir kita. Jangan berandai-andai ke Ramadan berikutnya. Ini yang sekarang yang harus kita benar-benar giatkan, benar-benar sambut dia dengan kegembiraan, dengan kecintaan, berbagai amal di dalamnya. Bukankah Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, raqiba'at rajulin, seseorang itu merugi, dipertemukan dia dengan Ramadan, usai Ramadan dia tidak diampuni, padahal Ramadan bulan ampunan. Maka modal utama yang harus kita cuatkan, kita munculkan di hati kita sebelum Ramadan adalah rasa kegembiraan dan kesenangan. Kita bukan berdalil dengan hadis yang dikatakan atau yang masyhur di tengah-tengah kita,
Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari neraka. Ini hadis tak sahih. Tapi kita berdalil dengan suatu ayat dalam Al-Quran yang Allah katakan dalam surah Yunus ayat 58. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, dengan sebab itu kalian merasa gembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan terhadap karunia dan rahmat Allah ini jauh lebih baik dari apa yang kita kumpulkan terkait dengan keindahan-keindahan dunia. Apa yang kita senangi ketika kita kumpulkan diri, harta ya kan, atau memiliki pokok gitu, atau memiliki apa anak-anak semua sukses tentang dunia. Maka mengharap bergembira dengan karunia dan rahmat Allah ini jauh lebih baik dibandingkan yang kita kumpulkan di dunia ini tentang dunia. Bukankah rahmat dan karunia Allah kepada kita adanya bulan suci di antara bulan dalam setahun ini, ada yang disebut bulan Ramadan? Ini adalah karunia, ini adalah rahmat. Adanya lipatan ganda pahala. Sehingga kalau kita lihat, Nabi adalah orang yang paling giat bersedekah, dan kerajinan Nabi itu, kedermawanan Nabi itu lebih giat lagi, terlihat lagi ketika masuk Ramadan. Kenapa bisa demikian? Kenapa Pak? Nabi itu orangnya jawab, paling dermawan, dan terlihat lagi kedermawanan Nabi lebih bisa kita buktikan itu ketika masuk Ramadan. Kenapa bisa demikian? Alasannya ada 3 dijelaskan oleh para ulama. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang pertama kata beliau karena bulan suci dan juga waktu yang suci. Waktu kata beliau bulan yang mulia dan waktu yang suci. Waktu yang suci di mana di situ? Waktu yang mulia di mana di situ, Pak? Di Ramadan ya. Lailatul Qadar. Itu waktu ada malam di situ yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mana lebih baik? 10 terakhir Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah. Mana? Dijelaskan oleh para ulama, jika dipandang malamnya lebih baik 10 terakhir dari Ramadan. Jika dilihat harinya lebih baik di bulan Dzulhijjah, karena ada hari Arafah yang kata Nabi sebaik-baik hari sepanjang tahun. Jadi alasannya kenapa Nabi itu lebih giat bersedekah di Ramadan dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang pertama karena itu bulan yang mulia, bulan yang agung dan waktu yang mulia. Dan yang kedua adalah perisai. Bukankah sedekah itu sebagai perisai bagi kita, sebagaimana puasa yang Nabi katakan asyamu junnah yastajinna bihal abad minan nar. Puasa itu adalah perisai sebagaimana seorang hamba menyelamatkan dirinya dari neraka. Dan juga di dalam hadis diumpamakan sedekah itu adalah tutfil khati'ah, menghapuskan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Kan itu perisai. Itu alasan yang kedua. Dan yang ketiga, agar terkumpul padanya pintu-pintu kebaikan. Agar terkumpul padanya pintu-pintu kebaikan. Ini alasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah kenapa Nabi lebih giat bersedekah di Ramadan. Yang pertama
karena itu bulan yang mulia dan waktu yang mulia. Yang kedua, karena itu junnah perisai, tameng, benteng. Kalau sedekah itu diibaratkan seperti orang yang perang, yang ketakutan mundur, dia berani terus. Bukankah harta yang ditinggalkan manusia itu atau yang dimiliki itu 3 keadaan? Yang pertama, yang dimakannya jadi kotoran. Yang kedua, yang disedekahkannya sebagai simpanan untuk dia, itu yang hakiki untuk dia nantinya di akhirat. Dan yang ketiga, yang dia tinggalkan sebagai rebutan ahli warisnya. Banyak kita lebih suka menumpuk-numpukan daripada menginfakkannya. Padahal harta yang sebenarnya kita infakkan. Karena terkumpul padanya pintu-pintu kebaikan, sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hasan sahih. Ala adullukum ala abwabil khair. Maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian suatu pintu-pintu kebaikan? Maka Nabi maukah kalian, itu berarti khitabnya kepada para sahabat. Maka kata Nabi, apa itu pintu-pintu kebaikan? As-shawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-shadaqatu fil khati'ah, sedekah itu memadamkan ataupun menghapuskan kesalahan. Kama yadfa'ul ma'u an-naro, sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan juga kaidah yang perlu untuk kita catat, kata para ulama, amalan saleh jika bertemu dengan waktu yang mulia, maka akan dilipat gandakan pahala dari amalan itu. Itu kaidah ini disampaikan oleh para ulama. Amalan sahih, amalan yang baik, jika bertemu dengan waktu yang mulia atau tempat yang mulia, maka akan dilipat gandakan pahala dari amal itu. Kalau contohnya tempat yang mulia apa? Sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Mana lebih utama di masjid kita ini atau selain dari masjid kedua ini? Tentu di Masjidil Haram. Maka itu Pak kaidahnya ya. Kalau di masjid Makkah, masjid apa namanya? Masjid apa namanya? Masjidil Haram itu berapa? 100.000 kali lipat, ya kan? Sedangkan Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Maka itu kaidahnya tadi, amalan sahih jika bertemu dengan waktu atau tempat yang mulia, maka akan dilipat gandakan pahala. Jemaah taklim dan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dikatakan bagaimana cara kita menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan kesenangan. Ini adalah modal yang harus kita miliki, karena dengan kegembiraan, kecintaan akan muncul kecintaan kita terhadap amal itu. Ketika kesenangan, kegembiraan yang kita munculkan dalam diri kita, akan cinta kita terhadap amalan. Paham di situ? Kita harus gembira. Maka sebagaimana saya Abdul bin Baz dalam perkataannya, saya tidak ketahui cara yang tepat bagaimana menyambut Ramadan itu kecuali dengan kegembiraan dan kesenangan. Ini kesempatan Pak bagi kita mencapai, meraih 3 poin terbesar tadi: ampunan, rahmat, pembebasan dari api neraka. Jangan sia-siakan Pak. Kalau Ramadan meninggalkan kita, dia akan datang lagi di tahun berikutnya. Tapi kalau kita meninggalkan Ramadan, kita tidak akan jumpa lagi Ramadan. Andai ini Ramadan terakhir kita, ya kita nggak tahu apa aja. Maka pergunakan semaksimal mungkin. Gunakan waktu Anda. Gunakan, apalagi kita di sini ada masjid, udah masya Allah, udah enak gitu. Dan yang kedua kata beliau, bil azimatis shadiqah ala siyami wa qiyamihi wa qiraatil Quran wa sadaqah wa kullu a'mal as-shalihat. Adanya azam yang atau niat yang jujur. Adanya niat atau azam yang jujur, yang tulus, yang ikhlas
untuk benar-benar menjalankan puasa, untuk qiyamul lail, untuk baca Quran, untuk sedekah dan ibadah-ibadah lainnya dari amalan-amalan ketaatan yang Allah perintahkan. Kita harus berazam dari sekarang, harus berniat dengan niat yang tulus. Nggak usah pikirkan dulu sakit lambung, yang sakit lambung apa bisa saya, jangan dulu hiraukan seperti itu. Tapi berniat akan puasa di Ramadan. Maksudnya di sini apa? Benar-benar kita raih predikat atau tujuan dari puasa itu takwa. Benar-benar kita jaga kualitasnya, bukan hanya kuantitas yang diraih, tapi kualitas. Kalau puasa kita sama, 29 atau 30, tapi kualitas berbeda. Kan dijelaskan oleh para ulama tingkatan orang berpuasa ada 3. Yang pertama ada namanya puasa awam, yang kedua ada namanya puasa khusus, yang kedua khossatul khos, yang istimewa. Kita di mana? Yang awam itu puasanya hanya dia menahan pembatal-pembatal puasa dari masuk ke perutnya, tapi lisan yang keluar nggak diperhatikan atau hati nggak diperhatikan. Ini puasa awam. Adapun yang khusus, dia puasakan lisannya, baik makanan yang masuk ke dalam ataupun yang keluar, dia jaga. Adapun yang ketiga, dia jaga 3 hal ini. Dia jaga yang masuk ke mulut, yang keluar, dan juga hati. Terkadang munculkan di hati kita sesuatu negatif. Tapi kalau orang khossatul khos tadi, puasa istimewa itu dilawan dia, nggak ada muncul seperti itu. Kita di mana? Di mana? Jemaah taklim dan Allah Subhanahu wa taala, harus ada azab tekad kita yang jujur, yang tulus untuk berpuasa, untuk baca Quran, dan itu terlihat dari sekarang. Terlihat dari sekarang kita mulai, karena persiapan itu dari sekarang, bukan nanti di Ramadan baru dimulai, tapi persiapannya dari sekarang, 2 bulan belakangan ini, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Itu harus dimulai terlihat. Dia sudah jalankan puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, dan sedekah sudah mulai dia keluarkan. Bahkan para ulama di bulan Sya'ban ini dia keluarkan zakat hartanya yang tujuannya diberikan kepada fakir miskin. Si fakir miskin ketika masuk Ramadan dia juga nggak menguruskan tentang dunia dia lagi, tapi dia sibukkan ibadah sebagaimana si kaya sibuk ibadah di Ramadan. Ketika nanti mendekati raya, dia keluarkan zakat fitri diberikan kepada orang miskin, dan si miskin itu juga ikut bergembira di hari raya. Coba Pak, kalau si miskin itu kalau mau raya kayak gini, puasa kayak gini, pikir dia itu ngeri. Pikirkan untuk bukaan keluarganya apa dapat dia, belum lagi tenaga, dia sudah tua juga gitu. Maka ketika kita keluarkan zakat harta kita, dia senang, terbantu dia untuk puasa. Mendekati raya dia terbantu nantinya di raya. Itulah Islam, memperhatikan saudara, dan ini pertanda kesempurnaan iman. Jangan harap Anda kita memiliki kesempurnaan iman kalau kita belum mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita, dan itulah yang dikatakan Nabi dalam hadis. Kita tak mau lapar Pak, begitu juga kepada saudara kita. Iya kenapa? Terkadang kita mau sedekahkan ke orang, diomongkan ini kan masih muda kerja katanya. Dia sudah kerja tapi takdir juga seperti itu. Jemaah taklim yang Allah Subhanahu wa taala, maka harus adanya azab, niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang jujur untuk benar-benar berpuasa, melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail, jaga itu benar-benar bersama imam, mulai tak sampai salah. Dan juga baca Quran harus kita mulai. Yang diantara perkataan dari Abu bin Qais, Allah, apabila masuk di bulan Sya'ban dia tutup tokonya, dia sibukkan dirinya untuk baca Quran.
kita bisa nantinya di Ramadan menghatapkan itu berkali-kali, harus dimulai, harus dilancarkan dari sekarang. Kalau dimulai di Ramadan atau puasa baru dimulai tahun ini di Ramadan ini, dipastikan nanti akan keolahan, dipastikan nanti akan rasa semangat itu 10 pertama aja. Makanya kita tidak mengharapkan Pak sholat berpuasa. Kalau sholat itu dilihat di malam pertama penuh masjid sampai ke teras-teras masjid. 10 kedua sudah sunyi di dalam. 10 terakhir sudah satu sahab. Itu karena nggak ada latihannya. Nah, maka kita harus latih Pak. Dan yang ketiga, kata Syekh bin Baz rahimahullah, cara menyambut Ramadan ini sebagai bekal kita bil musabaqati fihi ilal khairat, dengan perlombaan di dalamnya untuk menggapai kebaikan. Bukankah kaidah Al-Quran yang mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian meraih kebaikan. Ramadan itu bulan perlombaan, bukan memulai amal, tapi perlombaan. Pengisiannya sekarang, nanti Ramadan sudah masuk ke finalnya. Maka dikatakan perlombaan bukan antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat, orang yang mau menutupi aurat dengan yang buka aurat. Ini nggak perlombaan, ini cerita kewajiban. Sholat kewajiban atau tidak? Kewajiban. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang yang tidak sholat, tapi bandingkan diri Anda, si fulan yang mampu menghafal Quran 1 hari 2 ayat. Kita berapa ayat di rumahnya? Maka di situ ada perlombaan. Si fulan bisa hari ini dia baca Quran 1 juz, kita harus 2 juz. Ini namanya baru perlombaan. Kayak anak pondok biasa kan ada menghafal Quran. Kawan ini kok cepat kali menghafal 1 surah dalam 3 hari. Ya saya harus 2 surah, saya harus 3 surah. Maka begitulah kita harus siap perlombaan di Ramadan. Maka Ramadan itu bukan memulai amal, tapi di situ udah perlombaan. Memulainya sekarang. Ditanam amal solehnya di Rajab, disirami di Sya'ban, dipaneni di Ramadan. Kita harus siap berlomba. Banyak ayat yang menjelaskan tentang akan itu. Wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita disuruh Pak bersegera, bergegas. Maka kalau kita berbicara Pak tentang ayat-ayat Al-Quran yang ada perlombaan, seharusnya kita semangat gitu. Seperti inna a'tainakal kautsar. Apa artinya Pak? Sesungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi. Di sini ulama lebih dari puluhan pendapat tentang Kautsar. Ada yang mengatakan telaga, di antara mereka ada yang mengatakan nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak meliputi kebaikan dunia dan akhirat yang Allah berikan kepada Nabi. Setelah itu fasalli rabbika wanhar. Rasa syukur Anda buktikan dengan sholat dan juga wanhar, berkorban. Kenapa di sini wanhar digunakan? Apa kaitannya dengan Kautsar? Ini dijelaskan ulama. Apa maksudnya itu? Apa kaitannya itu? Ketika Anda diberikan nikmat yang banyak, gunakanlah berkorban atau beribadah dengan cara yang istimewa. Maka Nabi itu diperintahkan wanhar. Wanhar beda artinya dengan jabah. Jabah itu diartikan gini, beli. Sedangkan wanhar itu dengan dituju, itu untuk unta. Maka Nabi disuruh berkorban dengan unta, bukan dengan lembu. Kenapa? Karena sudah diberikan nikmat yang banyak. Ini makna, ini gomi, makna yang kita katakan nggak semua orang mengerti. Ini para ulama yang menjelaskan. Seperti bila kita tinjau dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang talak. Ya kan banyak itu ayat tentang at-talaqu marratan. Setelah itu nanti dibahas di halaman sebelahnya, hafizuna as-sholawati was-sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa artinya? Hafizuna, peliharalah sholat,
terkhusus sholat wusta yang dikatakan wusta sholat pertengahan adalah sholat asar. Qumu lillahi qanitin, lakukanlah itu dengan penuh ketaatan. Apa kaitannya talak dengan sholat? Ini ulama mengerti maksudnya. Kata para ulama, terjadinya kecekcokan, percelaian dalam rumah tangga karena mereka tidak jaga sholat. Tidak mereka jaga benar-benar. Kalau laki-laki nggak jaga sholatnya, baik secara kaifiatnya, secara berjamaah di masjid. Itu kata para ulama, poin terbesar terjadinya percecokan atau perceraian itu karena nggak jaga sholat. Coba bapak perhatikan, Pak. Apakah si istrinya nggak jaga sholat atau si suaminya? Banyak ayat Pak jika kita lihat. Ini seharusnya memotivasi kita untuk memperbaiki diri, berlomba-lomba untuk menjaga sholat. Karena ini poin terbesar terjadinya perceraian karena tak jaga sholat. Maka anjuran harus dijaga, berlomba untuk menunaikannya dengan terbaik. Bahkan dalam hadis itu disebutkan ada yang mendapatkan 25 derajat, ada yang 27 derajat karena adanya perlombaan di dalamnya. Dia segera datang, dia jawab panggilan ajar, dia baca doa ajar. Coba kalau datang belakangan, masbuk dia, hilang berbagai kebaikan tadi. Bahkan doa baca masjid, doa masuk masjid pun lupa dia bacanya. Atau ingat dia kaki kanan atau kiri tadi masuk dulu. Kenapa? Karena datangnya nggak penunaian itu kurang tepat gitu, nggak bersegera. Poin masih banyak Pak, nggak cukup. Habis sisa lanjut pulang. Ya. Masih banyak ya. Bertaubat itu juga cara menyambut Ramadan sebagai bekal. Kenapa? Kalau kita masih lakukan keburukan nanti akan terbawa ke Ramadan. Keburukan itu terbawa ke Ramadan sehingga susah untuk puasa, susah untuk sholat malam, baca Quran. Sebagaimana Utsman katakan, kalau seandainya hati kalian bersih, kalian tidak bosan untuk membaca Al-Quran karena kotorlah hati kita. Itulah penghalang terbesar adalah maksiat kita yang belum kita tahu. Kenapa orang masih ada bermaksiat di Ramadan padahal syaitan sudah dibelenggu? Karena kebiasaan guru itu terbawa, hawa nafsu yang dikedepankan terbawa karena dia belum taubat. Ini berkah, sebenarnya masih banyak. Tapi itu yang kita cukupkan karena waktu sudah tiba waktu Isya. Dan demikian Anda beri sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita semuanya dengan Ramadan dan diberikan kemudahan untuk bisa beramal di Ramadan serta Allah terima amal-amal ibadah kita di Ramadan. Nakhtatibu biqaulil majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.